Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Saya, Pendeta Betty Kailola Nahumuri, menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dari GPIB Jemaat Cinere, Depok. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, Allah yang penuh kasih setia, kami bersyukur untuk setiap kesempatan baik yang Engkau anugerahkan kepada kami di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami. Tiba saatnya kami akan beristirahat, tetapi sebelumnya kami akan merenungkan sabda-Mu. Karena itu, berikan kepada kami hikmat dan kekuatan, supaya kami dapat menerima firman Tuhan ini dan dengan penuh sukacita kami hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di malam hari ini sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 18. Beginilah firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya dan banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan.
Demikian pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang selalu setia menjaga, memelihara dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pengalaman Abram berjumpa atau menyebut nama Tuhan seperti dalam ayat 4 yang kita baca tadi, dikatakan bahwa tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Pengalaman ini merupakan pengalaman iman seorang Abram. Abram mulai belajar bagaimana kehidupan berjalan bersama Allah. Ketika Abram memulai dengan menyebut nama Tuhan, lalu mendirikan mezbah. Inilah kalau boleh disebut sebagai titik balik kehidupan Abram. Sebelumnya, Abram hanya menjalani rutinitas hidup bersama orang-orang di sekitarnya. Jangan ditanya lagi, seberapa banyak harta yang dimiliki Abram. Ayat 2 tadi mengatakan bahwa Abram sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Belum lagi hamba-hamba yang mengikutinya. Tetapi barangkali ini yang membuat Abram merasa ada sisi yang masih kurang dalam hidupnya. Bukan materi lagi, bukan harta, bukan ternak. Disinilah mulainya pengalaman hidup beriman Abram. Pasti Abram dengan kebiasaannya melakukan ritus kepada Allah yang sebelumnya ia sembah. Tetapi seperti ada yang belum cukup. Allah yang memanggil Abram seperti dalam pasal 12, dalam persepsi Abram bukanlah Allah yang sekedar disembah, tetapi mengarahkan Abram pada jalan kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui teks yang kita baca pada malam ini, percakapan Abram dan Lot, keponakannya, sudah menunjukkan betapa Abram sudah rindu untuk memulai hidup baru, menjalani hidup baru. Lot masih memilih wilayah atau daerah yang tampak subur, dan Abram dengan bijak mempersilahkan Lot menjalani kehidupan yang ada sesuai pilihan hatinya. Sedangkan Abram, dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Abram meyakini bahwa sudah saatnya ia menyatakan berkat dan fokus pada perjumpaan dengan Allah di mezbahnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentang kehidupan yang sedang kita jalani saat ini juga, kita bersyukur meskipun bersama dengan keluarga, dengan jemaat, atau sesama bahkan semesta, kita masih menghadapi persoalan pandemi. Ada yang kehilangan kerabat, ada yang kehilangan teman, saudara, atau tetangga dekat. Dan tentunya masih banyak yang tetap bertahan untuk melanjutkan kehidupan. Kita yang bertahan melanjutkan hidup ini, sudah saatnya kita meraih kesempatan untuk meneruskan dan melanjutkan perjalanan atas masa lalu, atas hari kemarin, karena sudah lewat semuanya. Dan saatnya kini kita mengalami pemulihan. Saatnya mendirikan mezbah bagi Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, malam ini saya mengajak kita merenungkan dan memaknai dua hal dari pembacaan teks ini. Yang pertama, milikilah hati yang selalu fokus pada kehendak Allah dan siap mengalami pemulihan. Pilihlah kehidupan yang berkenan bagi Allah dan bijaklah menjalani kehidupan tersebut. Maka lihat dan nantikanlah berkat baru yang melebihi segala yang kita pikirkan akan diberikan kepada kita. Abram tidak memilih menurut keinginan hatinya.
Dia lebih fokus menjaga relasi dengan Tuhan dan saudaranya Lot. Maka Tuhan memberikan segala yang baik bagi Abram dan keturunannya. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, berkat dan anugerah Allah pun disiapkan bagi kita. Oleh karena itu, mari menjadi orang yang selalu membawa berkat bagi orang lain. Pergumulan akan tetap ada, tetapi kesempatan pun selalu terbuka. Kesempatan untuk menjadi berkat. Jangan lagi menyesali apa yang sudah terjadi di hari-hari kemarin. Inilah saatnya kita terima berkat Allah dan jadi berkat bagi sesama. Lalu yang kedua, dirikanlah dan bangunlah mezbah bagi Allah. Artinya, miliki waktu khusus dengan Allah. Arahkan dan fokus pandangan kita hanya kepada Allah. Merenungkan sabdanya, mengingat kembali karya-karya ajaibnya, dan bergumul melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang kita alami selama beberapa waktu terakhir ini melalui pengalaman pandemi telah mengajarkan banyak hal kepada kita. Allah bisa dijumpai di segala tempat, tidak tergantung pada tempat apapun, bangunan gereja. Tidak ada lagi batas-batas ruang dan jarak. Maka saat ini, seperti Abram yang menjumpai Allah dengan mendirikan mezbah, kita juga di mana saja kita ada saat ini, tanpa terbatas waktu, jarak, dan tempat, kita terus menjumpainya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, Allah yang maha baik, yang setia menuntun perjalanan kehidupan kami sampai di saat ini. Tuhan senantiasa membimbing kami dengan hikmat, sehingga kami dapat melakukan segala yang baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami boleh dikuatkan lagi oleh firman Tuhan, supaya kami tetap fokus untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Kami mau berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Engkau sudah menolong kami dalam pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan kami. Engkau sudah memberkati setiap usaha-usaha kami. Dan biarlah semua yang kami lakukan itu sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Malam ini kami akan segera beristirahat. Tuhan akan menolong kami. Biarlah ketika kami beristirahat, Tuhan Sang Pelindung dan Penjaga hadir bersama-sama dengan kehidupan kami dan tiap-tiap keluarga kami. Kami berdoa untuk pergumulan yang masih terus dihadapi oleh segenap masyarakat dan bangsa ini, untuk segenap gereja-gereja Tuhan, dan juga untuk setiap kehidupan kami dimanapun kami ada. Tuhan sumber pemulihan, kuatkanlah kami semua untuk dapat melewati pergumulan-pergumulan ini dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Kami mengucap syukur di malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan menjaga dan melindungi kita semua.